Nah, saya ingin mengawali dengan satu cerita. Ini ada turis papa, mama, sama anaknya. Bilang aja dia ke New York gitu kan, karena banyak orang seneng jalan-jalan ke New York gitu. Nah, mereka ada di downtown New York, sibuk baca peta, lihat Google ya, cari jalannya ke kanan ke kiri. Ini sebelum corona gitu ceritanya. Jadi masih rame gitu. Nah, kemudian dia udah jalannya rame, cari jalannya ke sini dan sana. Yang papa tanya mamanya, mamanya juga bantu, ribet dan lain sebagainya. Sampai satu titik ternyata anaknya itu ketinggalan. Wah, ketika anaknya ketinggalan, ya biasa ya suami istri kadang mencintai, kadang saling menyalahkan, kadang mengampuni, tapi kadang juga bisa saling istilahnya ya saling menuduh satu dengan yang lain. Makanya kamu sih lihat Google terus, lihat handphone terus, lah kamu dari tadi gini terus ngapain kamu gini dan lain sebagainya. Udah daripada rame kita cari anaknya gitu. Nggak lama ketemu polisi dan kemudian anaknya udah ditemenin dan kedua orang tua ini bisa ketemu lagi dengan anaknya. Nah, kenapa kok saya awali dengan cerita ini? Hal ini itu memberikan gambaran kepada kita juga, termasuk gereja dan mungkin secara pribadi buat saya secara pribadi. Kita di hari-hari seperti ini, di momen-momen seperti ini, kita bisa jadi kayak terlalu sibuk dengan kondisi yang ada. Kadang mungkin traffic berita yang datang dalam kehidupan kita juga bisa terlalu ramai. Apapun itu pendapatnya, perspektif si A, perspektif si B, perspektif si C, broadcast A, broadcast B, broadcast C, dan lain sebagainya yang masuk ke WA kita dan kemudian yang kita dengar dari kawan-kawan kita, telepon dari kawan kita, informasi dan lain sebagainya. Sampai kita bisa kehilangan esensi hidup Kristen kita. Nggak jarang di momen seperti ini, saya pun juga mendengar pertanyaan-pertanyaan. Kita udah rajin ikut Tuhan, doa nggak bolos, baca firman nggak bolos. Anak kita sakit corona, didoa-doain, satu gereja mendoakan, berangkat. Gimana dong gitu? Tetangga kita yang hidupnya nggak takut sama Tuhan, sama sekali nggak peduli Tuhan. Kadang kita dengar berantem, omongannya kotor nggak karu-karuan. Nggak ada yang sakit keluarganya. Di momen seperti ini kadang traffic kehidupan, traffic situasi yang begitu padat dan begitu banyak perspektif dan lain sebagainya, nggak jarang kita itu kehilangan esensi hidup Kristen kita. Satu orang juga tanya gitu sama saya, anak Tuhan ya, kita ini udah pelayanan, kita udah rajin ikut Tuhan, wah di momen-momen semua orang gak bisa kebaktian, kita datang online service dan lain sebagainya. Tapi kenapa nih orang gak kenal Yesus bisa begitu kaya raya? Kita yang udah kasih waktu buat Tuhan, wah udah mati-matian buat Tuhan. Ya kekurangan sih enggak, tapi enggak kaya raya gitu. Terus gimana dong ini? Hidup ini, nah Bapak Ibu saudara sekalian, tantangan kehidupan kita yang sedang kita lalui hari-hari ini. Dalam 1 tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir ini. Kalau di Surabaya kita akan kembali lockdown lagi, ya nggak bisa kebaktian ya, nggak bisa onsite tapi online lagi dan lain sebagainya. Begitu banyak orang hari-hari ini dirundung ketakutan, berita ini, virus baru dan lain sebagainya. Traffic berita, traffic keadaan yang begitu memusingkan kita. Itu seringkali membuat kita ini loh, kehilangan esensi panggilan Kristen kita. Emang Tuhan panggil kita untuk kaya raya ya gitu? Emang Tuhan panggil kita kalau doa pasti dijawab? Apakah itu panggilan Tuhan buat kita? Emangnya Tuhan panggil kita kalau sakit harus pasti sembuh? Karena gak semua orang Kristen sakit disembuhkan loh. Nah, sehingga apa sih esensi yang Tuhan mau kita pegang dan kita ingat lagi?
Seperti orang tua yang mungkin ketika mereka lagi jalan-jalan di New York, sibuk ini, lihat map dan lain sebagainya, sampai lupa anaknya hilang. Demikian juga biarkan momen ini di pagi hari ini, ketika kita merenungkan mungkin dalam 20 menit ini, Tuhan bisa ingatkan kita lagi. Esensi panggilan hidup kita ikut Yesus. Apa sih? Dan ini yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Ya, saya ingin kutip dari khotbah Yesus di atas bukit dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Secara pribadi ini yang juga mengingatkan saya, dan saya berharap ini juga bisa berbicara buat kita secara pribadi di hati kita masing-masing. Matius 5 ayat yang ke-13 ini yang Yesus sampaikan ketika dia sedang berkhotbah di atas bukit. Kalau udah siap boleh kasih jempol virtualnya. Siap. Oke. Saya bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu, kata Yesus, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saya yakin ini adalah perikop yang kita semua mungkin udah berulang-ulang kali baca. Tapi di season ini, di season yang mungkin dunia ini begitu messy, yang traffic berita, traffic kehidupan yang mungkin gak menentu seperti ini, yang membuat kita bisa kehilangan esensi panggilan hidup Kristen kita. Biarkan konteks ini boleh real life lagi, dihidupkan lagi di dalam hati dan di dalam jiwa kita. Mengingatkan kita kenapa sih kita ikut Tuhan. Nah, yang pertama kita diingatkan bahwa kita itu adalah garam. Ini yang pertama. Nah, ketika kita belajar tentang Matius pasal yang kelima, kemudian kita mundur ke konteks perikop budaya waktu penulisan tentang ayat ini. Di zaman itu garam itu bukan hanya sekedar bumbu. Yes, kita tahu, saya sendiri pakai ilustrasi bagaimana garam itu menggarami makanan. Tapi di zaman itu garam itu sekedar lebih daripada bumbu. Itu adalah gini, dia menjaga misalnya gini daging supaya tidak cepat rusak atau cepat busuk. Itu tujuan dari garam di waktu itu. Nah, ini menarik sekali kalau kita bawa ke kehidupan kita di zaman yang sekarang ini, di 2021 ini. Kadang kalau kita lihat hidup orang lagi masalah gitu ya, lagi ngalamin kacau, gimana respon kita? Nggak jarang kita gini, jangan deket-deket orang bermasalah. Nanti kita malah kena nggak enaknya masalahnya. Daripada keseret masalahnya, ya lebih baik kita doakan dari jauh. Tapi Yesus bilang gini loh, kalau kita lihat hidup orang itu degrading, makin ngalamin mau rusak, mau busuk. Tujuan kita, panggilan kita, kata Yesus adalah garam. Artinya apa? Kita yang menjagain dari kehancuran atau kebusukan. Sama ketika kita lihat keluarga atau komunitas, bahkan kota, negara, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen kita nggak dipanggil untuk lari. Tapi sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk apa? Menjadi solusi di sana. Ya walaupun ada warningnya ya, ada bahayanya. Kenapa sih kadang orang juga tertarik ke masalahnya orang lain? Nggak semua dengan motivasi yang tulus kan, benar ya. Ada yang ya aku senang aja dianggap jadi pahlawan gitu. Ada yang motivasinya aku senang aja kelihatan seperti wah dapat perhatian gitu. Karena aku wah dilihat banyak orang, masuk ke masalahnya orang gitu. Kita perlu hati-hati dengan motivasi yang salah. Saya juga melihat ada satu keluarga gitu ya. Si suami ini kecanduan alkohol.
Waktu suaminya kecanduan alkohol banget, pernikahannya nggak cerai loh. Walaupun suaminya ini pulangnya nggak karu-karuan, kemudian dia pembawaannya karena alkohol juga nggak karu-karuan. Tapi begitu suaminya bertobat malah cerai. Karena ternyata si istri itu butuh ini, need to be needed. Butuh untuk merasa dibutuhkan. Butuh untuk merasa superior. Nah itu kan motifnya bisa salah ya ketika kita mau jadi garam dengan motivasi yang salah. Nah Yesus panggil kita, yes ada kekacauan di dunia ini. Bagaimana kita bisa jadi solusi bawa pemulihan. Tapi tujuannya bukan supaya kita dibutuhkan, cari perhatian, cari muka, sok jadi pahlawan atau sok penting enggak. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. So, kalau saya boleh garis bawahi dari kata-kata Yesus tentang bagaimana kita ini garam. Kalau saya boleh keluarkan kutipan adalah gini, ikut Yesus itu bukan tentang kaya miskin. Tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Ikut Yesus bukan tentang doa dijawab apa enggak dijawab. Doa enggak dijawab apa doa dijawab, dia tetap baik. Tapi ikut Yesus tentang apa? Hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Itulah esensi panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Nah yang kedua kemudian dia bilang apa? Tuhan bilang di ayat yang ke-14, kamu itu adalah terang. Nah terang ini apa? Terang ini simbol kebenaran yang menerangi kegelapan. Bawa harapan, bawa sukacita. Artinya apa? Kita ini bisa membawa harapan, hope and joy through righteousness. Kebenaran. Lewat the truth, kebenaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran Yesus itu. Nah saya baca satu buku biografi ya. Bagaimana orang ini cynical banget terhadap dunia. Bahkan di tulisan dia itu dia ngeluarin gini. There is nothing valuable in this life, dia bilang. Enggak ada yang berharga atau bernilai di dunia ini. Dan kemudian dia jelasin, kita ini ada hanya karena accident. We are here because accident, karena kecelakaan aja. Enggak ada tujuan dalam dunia ini. Kalau kita mati ya hanya busuk dan gelap, makanya enjoy your life now, kata dia gitu. Nah waktu saya baca ini artikel biografi ini seakan-akan bagi saya kita ngelihatnya dari kacamata terang gini. Tanpa terang keselamatan Tuhan, this is just a dark world. Dunia yang gelap. Kalau kita mau ngakui betapa gelapnya dunia ini, dia benar banget. Makanya dunia ini perlu terang keselamatan Yesus. Dan perlu kita menerangi dunia yang gelap ini. Karena di dalam terang, yes, dalam Injil kasih karunia Yesus ada harapan dan sukacita. Apa sih harapannya Elia? Saya berharap kita semua udah sadar dan paham. Kita ini udah diselamatkan, saved by grace oleh anugerah. Sehingga apa? Kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita dicintai Tuhan, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka gak ada penghakiman di dalam kita. Yes, kita bisa ada di dunia yang gelap ini. Tapi saat ada terang Tuhan, kita bisa lihat kemana nih jalannya. Kemana arahnya, dan kegelapan itu tidak bisa merasuki jiwa kita. Why? Karena ada terang Kristus di dalam kita. Dan kalau kita terang, maka kita bisa memberikan harapan dan sukacita lewat terang kebenaran Tuhan itu. Nah tapi yang menarik juga dari ayat ini, simple aja kalau saya baca gini ya. Setelah dia bilang kamu adalah terang, dia nggak jabarin lebih panjang lagi tentang terang ini. Seperti garam tadi kan, kalau nggak asin gimana dong diasinkan lagi kalau nggak hanya dibuang. Tapi setelah dia cerita tentang terang, ayat yang ke-14, langsung Yesus tuh lompat ke ilustrasi gini. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita baca ini kan kita kadang gitu, loh ini kok metafornya kecampur gitu ya. Habis dia bilang terang, berikutnya dia bilang gini, kota di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Nah di zaman itu, bangun kota di atas gunung itu nggak mudah. Karena apa? Di zaman itu abad-abad awal itu kebanyakan kota tidak dibangun di atas bukit atau gunung. Pertama karena apa? Transportnya aja susah setengah mati zaman itu.
Naikin bahan bakunya dan lain sebagainya susah, kemudian strukturnya juga susah. Nah biasanya di zaman abad yang ini abad pertama ya, biasanya pemukiman itu dibangun di tanah rata, di bawah bukit, bukan di atas. Di valley, di lembah, yes, karena apa? Situ dekat sungai, perairan gampang, masak gampang, penghidupan gampang, minum gampang, transport juga gampang. Tapi di sini dikatakan nih, kota terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi, alias diajak mikir gini nih. Saya tahu kalau di Amerika gitu ya, kalau di tempat-tempat yang hilly, yang berbukit, kalau kita lihat ada pemukiman di sana, lampu-lampu itu berpendar, menerangi kegelapan itu bisa berkilo-kilo. Sehingga dari ilustrasi Yesus ini, dia ngajak kita menyadari gini, kamu tuh terang loh, dia pertama bilang gitu. Kamu punya kebenaran, ada harapan dan sukacita. Dan kemudian dia sambungin dengan ilustrasi ini alias gini. Ketika kita punya terang, ayo terangin budaya sekitar kita. Radius di sekitar kita berkilo-kilo ini ayo kita terangin dengan terang Kristus. Sehingga ada apa? Harapan dan sukacita melalui terang yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat khotbah di atas bukit ini seterusnya, itu tentang bagaimana pengikut Kristus itu berbeda hidupnya karena terang. Cara pandang terhadap uang itu kan dibahas di situ ya, khotbah di atas bukit. Tentang seksual ya itu juga dibahas di sana. Tentang pandangan tentang mengampunin atas kesalahan, pernikahan, relationship, semua dibahas di sana. Dalam arti apa? Tuhan sengaja kita lihat ini loh. How do you live different than the world? Sehingga the world punya choice, punya pilihan. Karena apa? Karena ini loh, hidup kita diterangi oleh Tuhan yang mendatangkan apa? Pengharapan dan sukacita. So kalau dari dua ayat ini kita lihat, ikut Yesus bukan hanya tentang kaya miskin, tapi tentang hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Hidup Kristen ikut Yesus bukan juga hanya tentang doa dijawab apa enggak dijawab. Kemarin jam 12 siang waktu kita lagi rapat di Zoom, salah satu anggota jemaat kita masuk karena suaminya sudah pakai ventilator, usianya masih 30 something, lebih muda dari saya. Enggak lama setelah kita berdoa, siang itu juga Zoom-nya ganti, teman-teman komselnya perjamuan suci untuk anak ini. Enggak lama setelah itu kita dikabarin dia berangkat sama Tuhan. Well, kita bisa apa? Dan kadang dengan banyaknya berita, dengan banyaknya perspektif, dengan kondisi ekonomi, kondisi dunia dan lain sebagainya. Traffic yang terlalu crazy, yang terlalu messy, yang terlalu busy, yang membuat kita kadang sampai jadi bingung. What to do, mesti ngapain. Biarkan ayat ini ngingetin kita. Kembali kepada apa? Esensi hidup Kristen kita. Kita semua yang bangun pagi, doa pagi di momen ini. Anda bangun pagi, biarkan kita semua tahu pagi hari ini. Biarkan ayat ini bicara ngingetin kita. I wake up today so I can be the salt and the light of the world. Aku bangun pagi hari ini with one mission, kata Yesus. Supaya aku bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini. Kalau aku selesai berdoa, tutup Zoom ini, amen. Pertanyaannya lagi, how can and what can we do? Supaya kita bisa jadi garam dan jadi terang dunia. Mari kita pikirin itu bersama-sama. Ini adalah hal yang jujur aja, ini ayat yang udah sering kita baca. Ini at half moment kayak gini, dunia dalam kondisi gini. This is the moment kita di-reminded. Kita diingatin lagi. This is why we follow Jesus. Bukan hanya tentang kaya miskin. Bukan hanya tentang mujizat terjadi apa enggak. Bukan hanya tentang kesembuhan terjadi apa enggak. Tapi tentang ini, jadi garam dan jadi terang dimanapun kita berada. Mungkin pertanyaan kita terakhir adalah gini. Ini pertanyaan saya juga. Gimana kita itu bisa jadi terang? How? Simpelnya gimana nih? Satu ayat aja simple.
dari Filipi 2 ayat yang ke-7. Ini figur Yesus, teladan Yesus buat kita semua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini yang Yesus lakuin. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. So ini yang bisa kita lakuin. Aku jadi terang gimana? Jadi garam gimana? Simple. Hidup kita hari ini no longer I, but Jesus in us. Bukan lagi tentang reputasi kita, tapi tentang Yesus. No longer about my name, tapi His name. No longer about me, but it's all about Him. Bukan lagi tentang mauku, tapi tentang mau Tuhan yang harus terjadi. Bukan lagi tentang planku, tapi tentang plan Tuhan yang harus terjadi. So kalau saya boleh ulang lagi kutipan hari ini, ikut Yesus bukan tentang kaya miskin, tapi hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Ikut Yesus bukan hanya tentang doa dijawab apa enggak dijawab, tapi tentang hubungan dan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Apa sih tujuannya dalam hidup kita? God wants us to be the salt and the light. And we are the salt and the light. So, saya berdoa hari ini, apapun aktivitas kita, Anda ke marketplace kalau masih boleh keluar, Anda ada di pekerjaan Anda masing-masing, biarkan apa yang Yesus khotbahin di atas bukit itu ngingetin kita semua. I am the salt, I am the light. Dan biar kita gak kehilangan esensi hidup Kristen kita di tengah-tengah traffic dunia yang mungkin lagi kacau ini. Itu aja yang ingin saya sharingkan di momen ini, di pagi hari buat New York. Dan saya berdoa kita semua gak kehilangan itu. Kadang ini yang jadi tantangan kita ya, Pastor Yongki. Gereja itu kadang online, onsite, online. Sebagian orang, aduh aku online susah fokus. Yang lain lagi, aduh aku sejak online dulu gak pernah ikut gereja dan lain sebagainya. Kadang masih tentang nyamannya kita, maunya kita gitu. And sometimes we get so frustrated dengan perjalanan iman ini. Tapi biarin ini ngingetin kita, come on. Kita ini the light and the salt. So whatever happens, biar kita jadi the light and the salt. Menghidupi esensi eklesia, hidup orang percaya. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Di momen seperti ini pemuritan terus terjadi, penjangkauan jiwa-jiwa terus terjadi, baptisan boleh terus terjadi. Karena apa? Kita garam dan terang. God bless us.